Ya, kita memasuki buku FKKP yang baru. Judul besarnya Hidup dalam Realitas Kerajaan Allah. Semoga berita-berita ini membawa kita masuk ke dalam realitas kerajaan Allah. Ya. Dan kita masuk ke minggu pertama. Judulnya Kerajaan Allah. Alam dari hayat ilahi dan spesies ilahi. Tuhan Yesus, saudara-saudari, kerajaan apapun yang namanya kerajaan adalah alam hayat. Ya, alam hayat. Sebab tanpa hayat tidak ada kerajaan. Ya, kerajaan apapun tanpa hayat tidak akan ada kerajaan. Mengapa demikian? Ya, kita ambil contoh ya, kerajaan semut misalnya ya. Tanpa hayat tidak akan ada kerajaan. Tanpa hayat semut tidak akan ada kerajaan semut. Mungkin sarangnya ada. Sarang semutnya ada. Tetapi sarang semut tanpa hayat semut itu bukan kerajaan semut. Kerajaan semut itu haruslah sarang ditambah dengan semut-semut yang masih berhayat, yang masih hidup, yang masih memiliki hayat semut. Itulah kerajaan semut. Sarang ditambah hayat-hayat semut. Jadi sekali lagi, tanpa hayat tidak mungkin ada kerajaan. Kerajaan apapun. Tanpa semut-semut yang masih berhayat, memiliki hayat, maka sarang semut itu hanyalah seonggok tanah saja. Sarang tanpa hayat semut ya hanya seonggok tanah, bukan kerajaan semut. Jadi tanpa hayat tidak ada kerajaan. Nah, ini konsepsi kerajaan. Ya. Nah, saudara-saudari, inilah yang dimaksud oleh judul kita di minggu ini, bahwa kerajaan adalah alam hayat. Ya, kerajaan itu bukan sebuah bangunan, bukan hanya sebuah ruang lingkup. Kalau ada ruang lingkup, ada wilayah, ada tanah yang luas, ada banyak bangunan, tetapi tidak ada hayat ya, dalam kerajaan makhluk apapun. Jika tanpa ada hayat, maka tidak ada kerajaan. Yang ada hanyalah wilayah kosong, bangunan-bangunan kosong, tetapi tidak ada kerajaan. Jadi itulah yang dimaksud oleh judul kita, bahwa kerajaan adalah alam hayat. Kerajaan semut adalah alam hayat semut. Kerajaan singa itu alam hayat singa.
Kerajaan kucing, ya alam hayat kucing. Nah, kerajaan Allah adalah alam hayat Allah. Ya, kalau kita baca perawatan pagi yang hari pertama di Alenia kedua, ya, sebuah kerajaan adalah suatu alam. Kerajaan manusia adalah alam manusia. Dan kerajaan Allah adalah alam Allah. Ya, suatu alam, ya, adalah masalah hayat. Ya, alam itu perkara hayat. Ya. Hayat semut bisa berpartisipasi di alam semut. Kalau hayatnya hayat kecoa, mana bisa berpartisipasi di alam semut? Nggak bisa. Hayat tertentu bisa berpartisipasi di alam tertentu. Ya. Kerajaan manusia hanya dapat dinikmati oleh manusia. Walaupun seekor anjing diakui sebagai anggota keluarga manusia, biar bagaimanapun anjing tidak dapat berpartisipasi di dalam kerajaan manusia. Ya. Dia menjadi makhluk asing yang tidak bisa sama dengan manusia, tidak bisa bercakap-cakap, tidak bisa saling membicarakan sesuatu, ya hanya sebagai manusia dan anjing. Anjing tidak dapat berpartisipasi di dalam alam manusia. Jadi alam itu masalah hayat. Alam apa, hayatnya pun apa gitu. Nah, kerajaan Allah itu adalah alam Allah. Tanpa hayat Allah tidak dapat berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Ya, di hari pertama kita mendoa bacakan Yohanes 3 ayat 3. Ya, Tuhan berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali itu menerima hayat Allah. Karena ada hayat Allah, maka dia bisa melihat kerajaan Allah. Ya. Nah, kata melihat itu teks Yunaninya adalah eido. Ya, kalau menurut kamus Strong, kata melihat eido itu berarti menyadari, merasakan, mengerti. Jadi bukan sekedar melihat makna kata eido ini. Jikalau seseorang memiliki hayat Allah, maka dia akan bisa melihat kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3. Maksudnya, dia bisa mulai menyadari keberadaan kerajaan Allah. Dia mulai bisa merasakan kerajaan Allah. Dia bisa mengerti kerajaan Allah. Misalnya seekor anjing dilahirkan kembali menjadi manusia. Misalnya. Ya, bagi kita mustahil, tapi bagi Allah melahirkan kembali manusia menjadi Allah itu tidak mustahil. Tapi kita ambil gambaran seekor anjing. Sebelum dia dilahirkan kembali menjadi manusia, dia tidak dapat menyadari kerajaan manusia, merasakan, mengerti.
Walaupun dia bisa menyadari, itu sangat minim. Merasakan pun sangat minim, apalagi mengerti. Dia tidak mengerti. Ya, kalau di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, kata eido di sini itu berarti menghargai, menyayangi, memperhatikan. Ya, jadi seseorang yang memiliki hayat Allah baru bisa menghargai kerajaan Allah, menyayangi kerajaan Allah, dan bisa memperhatikan, memahami, mengerti kerajaan Allah. Jadi ini makna kata melihat. Ya. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, makna kata melihat di sini itu yang tadi, menyadari, merasakan, mengerti, menghargai, menyayangi, memperhatikan kerajaan Allah. Itu semua bisa dimungkinkan karena seseorang memiliki hayat Allah, sehingga dia bisa melihat kerajaan Allah seperti yang tadi dijelaskan. Kalau menurut kamus Thayer, kata eido ini lebih menakjubkan, ya. Kata melihat di sini menurut salah satu definisi Thayer itu berarti mengunjungi, ya. Bisa mengunjungi, artinya ya kita mungkin mengunjungi kebun binatang, ya, tetapi kita tidak bisa mengunjungi kerajaan kera di sana, kerajaan burung. Kita nggak bisa mengunjungi kerajaan makhluk-makhluk tersebut. Kita hanya bisa melihat dari luar. Tetapi kalau kita dilahirkan kembali, memiliki hayat Allah, kita bisa mengunjungi, masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 5 berkata yang dilahirkan kembali bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi inilah makna kata melihat, Yohanes 3 ayat 3. Yang dilahirkan kembali baru bisa melihat kerajaan Allah. Ya, yang tadi sudah disampaikan, diuraikan, itu makna melihat. Ya. Nah, sekarang bukan hanya soal melihat, merasakan, memahami. Ya. Hayat Allah itu akan membuat kita cocok hidup di dalam alam Allah. Kerajaan Allah itu adalah alam Allah. Dengan memiliki hayat Allah, maka kita bisa cocok tinggal di alam Allah. Ya, saudara-saudari, pohon edelweiss, ya, itu hanya cocok di alam pegunungan. Kalau dia ditanam di tempat lain yang lebih panas, tidak bisa, nggak cocok. Ya. Tetapi kalau pohon ek atau pohon oak, itu kalau ditanam di alam pegunungan itu nggak bisa hidup. Jadi setiap hayat itu cocok-cocokan dengan alamnya masing-masing. Nah, kalau ada hayat Allah, kita bisa cocok tinggal di alam Allah. Ya. Nah, saudara-saudari, kita ini umat perjanjian baru, memiliki hayat Allah. Berbeda dengan umat perjanjian lama, yang saat mereka hidup di bumi, mereka belum memiliki hayat Allah. Karena itu, ada perbedaan pengaturan Allah terhadap orang-orang perjanjian lama yang belum memiliki hayat Allah
dan terhadap orang-orang perjanjian baru kita yang sudah memiliki hayat Allah. Perlakuan Allah berbeda karena kita berbeda alam. Kita ada di alam Allah, alam kerajaan Allah, karena kita punya hayat Allah. Tetapi orang-orang perjanjian lama yang hidup zaman itu tidak cocok atau belum cocok jikalau mereka dibawa masuk ke dalam alam Allah. Ya. Mereka tidak akan mampu untuk tunduk kepada otoritas kerajaan Allah. Yang di rawatan pagi Alenia pertama itu, saudara-saudari, hari yang pertama ya, untuk tunduk kepada otoritas di ruang lingkup tertentu, seseorang harus memiliki jenis hayat tertentu. Ruang lingkup kita adalah alam Allah, kerajaan Allah. Kenapa kita bisa hidup di dalamnya? Karena kita memiliki hayat Allah. Tetapi orang-orang perjanjian lama belum memiliki hayat Allah, sehingga mereka belum bisa dibawa masuk ke dalam alam Allah atau kerajaan Allah. Ya. Itulah mengapa ya, otoritas kerajaan Allah memberlakukan pengaturan yang jauh lebih ketat di perjanjian baru dibanding pengaturan di perjanjian lama. Kalau orang perjanjian lama disuruh hidup di bawah peraturan perjanjian baru, wah mereka nggak bisa. Karena mereka nggak punya hayat Allah. Perjanjian baru adalah alam Allah, alam ilahi. Contohnya, ya, di zaman perjanjian lama itu masih alam manusia, sehingga perintah-perintahnya pun perintah-perintah yang cocok untuk hayat manusia. Di dalam Matius 5 ayat 21, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang Israel memiliki hukum Taurat perjanjian lama tidak boleh membunuh. Ya, membunuh dalam arti perbuatan benar-benar menghilangkan nyawa seseorang. Ya, ini masih cocok untuk alam manusia. Ya, karena cocok dengan hayat manusia. Tetapi begitu masuk ke dalam alam Allah kita, di ayat yang ke-22 Matius 5, itu sudah berubah peraturannya. Ya, marah itu harus dihukum. Kalau di alam manusia, alam perjanjian lama, membunuh dihukum. Kalau marah tidak dihukum. Tetapi di alam Allah, alam kerajaan Allah, umat perjanjian baru yang sudah memiliki hayat Allah, ya, marah pun dihukum. Gitu. Marah itu adalah motivasi untuk membunuh. Sedangkan membunuh itu tindakan pembunuhan. Kalau hanya sekedar bermotivasi untuk membunuh, kalau di alam manusia, alam perjanjian lama, itu ya nggak dihukum. Tetapi di alam perjanjian baru, itu sudah alam ilahi. Peraturannya udah sangat tinggi. Sehingga punya motivasi untuk membunuh saja, marah, itu sudah dihukum. Karena sangat tinggi peraturan Allah. Di alam Allah. Alam Allah itu kan berisi Allah-Allah. Anak-anak Allah itu Allah-Allah.
artinya peraturannya yang diberlakukan oleh sang otoritas, ya, yang dimana kita harus tunduk, itu sudah sangat tinggi. Contoh lain masih di Matius 5 ayat 27. Ya, berzinah itu sudah, yang disebut berzinah itu kalau secara fisik berzinah dengan lawan jenis. Itu di alam manusia. Tetapi di alam Allah, ruang lingkup kerajaan Allah, ya, itu punya nafsu di dalam, ya, memandang, terus ada nafsu di dalam, itu pun sudah berzina. Wow, betapa tingginya, ya, peraturan-peraturan di mana kita harus tunduk kepada peraturan itu. Betapa tingginya. Kalau hanya mengandalkan hayat manusia, mana bisa kita tunduk kepada peraturan-peraturan Allah di alam Allah. Butuh hayat Allah untuk dapat tidak berzina. Tanpa hayat Allah, pasti manusia berzina. Ya. Jadi nggak cocok. Hayat manusia tuh nggak cocok untuk hidup di alam Allah. Di alam Allah tuh peraturannya terlalu tinggi. Seperti seekor anjing nggak cocok hidup di alam manusia. Beda hayat. Begitu pula manusia-manusia yang tidak punya hayat Allah dibawa masuk ke dalam gereja kerajaan Allah. Terlalu tinggi. Itulah sebabnya kekristenan merosot. Karena disesuaikan dengan kemampuan hayat alamiah manusia. Saudara-saudari, jadi hayat Allah baru bisa cocok tinggal di dalam alam Allah. Tinggal di dalam kerajaan Allah. Tanpa hayat Allah tidak bisa kita melaksanakan, ya, tunduk kepada perkara peraturan membunuh dan berzina tadi. Ya. Marah aja udah dianggap membunuh. Bernafsu di dalam aja udah dianggap berzina. Ya, kalau di Matius 5 masih banyak contohnya. Ya, di alam manusia boleh bersumpah, ayat 33. Tetapi di ruang lingkup alam Allah itu, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tidak boleh berpolitik, tidak boleh meyakinkan orang dengan banyak kata-kata. Mana mampu tanpa hayat Allah. Karena hayat alamiah kita tuh seringnya berpolitik, ya, marketing, banyak kata untuk meyakinkan orang. Tidak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Mana mampu kita bersikap seperti Allah-Allah macam ini jika tidak memiliki hayat Allah. Ini hanya peraturan yang cocok untuk Allah sendiri. Dan kita dilahirkan ulang menjadi Allah-Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Sehingga kita bisa cocok berada di alam Allah, alam ilahi. Ya, masih banyak di ayat 38. Ya, kalau di alam manusia alamiah di perjanjian lama itu boleh membalas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi di dalam ruang lingkup alam ilahi, ya, yang jahat kepada kita tuh nggak boleh dilawan. Pipi kirimu ditampar, kasih pipi kananmu. Atau sebaliknya. Kamu dimintai baju, kasih pula jaketmu. Kamu dipaksa jalan 1 mil, jalan 2 mil. Ya, kita harus memberi kepada yang meminta, tidak menolak orang yang meminjam. Ya, Matius 5, 39 ayat 43 itu mana mungkin kita bisa lakukan? Mana mungkin kita bisa tunduk kepada pengaturan-pengaturan dari otoritas kerajaan Allah jikalau kita tanpa hayat Allah. Hayat manusia alamiah tidak mungkin bisa tunduk kepada otoritas kerajaan Allah. Ya. Oh, haleluya, kita punya hayat Allah sehingga kita punya kekuatan untuk hidup menurut pengaturan ilahi Allah di alam Allah.
Ya. Kalau di alam alamiah manusia itu musuh harus dibenci memang. Boleh membenci musuh itu boleh, ya. Matius 5 ayat 43. Tetapi di alam ilahi, oh saudara-saudari, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Mana mampu kita tanpa hayat Allah? Tidak bisa. Nah, Matius 5 ini disimpulkan di ayat 48 bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Wah, Tuhan Yesus, dengan hayat alamiah manusia, mana bisa kita hidup di dalam alam Allah semacam ini? Pengaturannya sangat tinggi. Ya, sebetulnya seekor anjing itu tidak terlalu betah tinggal di tengah-tengah manusia. Ya, pasti dia cocoknya hidup di kerajaan anjing. Seekor monyet dilatih menjadi perilaku manusia, tetap aja dia lebih betah tinggal di kerajaan monyet, tinggal bersama monyet-monyet, daripada harus hidup seperti manusia. Capek. Ya, banyak orang Kristen pengen hidup dalam kerajaan Allah, tetapi tidak melatih roh, tidak memperhidupkan hayat Allah, ya capek. Paling bisa bertahan hanya beberapa jam. Munafik, pura-pura di hadapan manusia. Tetapi tanpa hayat Allah, ya kita semua hanya menjadi manusia-manusia alamiah, jauh standar di bawah pengaturan ilahi. Ya. Itulah maksud dari catatan-catatan, ya, salah satunya di hari kedua rawatan pagi, ya. Dikatakan di sana kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Yang tadi saya uraikan tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai umat kerajaan Allah, itu semua adalah pemerintahan Allah, saudara-saudari. Kerajaan Allah itu bukan tempat pelesiran yang enak, ada banyak hiburan, kenikmatan, bukan. Kerajaan Allah itu sangat ketat peraturannya. Kerajaan Allah itulah pemerintahan Allah. Dan alamnya sendiri alam ilahi, alam Allah. Tanpa hayat Allah, tidak mungkin orang mampu hidup di dalam alam Allah, di dalam pemerintahan Allah. Ya, betapa merosotnya orang-orang Kristen yang menganggap surga itu sebagai tempat yang menyenangkan. Oh, surga itu kerajaan Allah, tempat pemerintahan Allah. Tadi sudah disampaikan di dalam Matius 5. Betapa ngerinya peraturan-peraturan itu. Betapa tingginya peraturan-peraturan itu. Tanpa hayat Allah, mana bisa kita hidup di dalam alam kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan itu selalu berhubungan dengan hayat. Tidak ada hayat, tidak ada kerajaan. Ya, hayat manusia bisa hidup di dalam kerajaan manusia, tetapi tidak bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Ya, hayat manusia hanya bisa hidup di dalam kerajaan manusia. Itulah sebabnya kenapa kekristenan yang dianggap sebagai gereja tetapi hidup seperti dunia. Karena apa? Karena hayatnya hayat alamiah manusia, nggak mungkin mampu hidup di alam gereja yang sejati, alam gereja yang normal, yaitu alam kerajaan Allah. Oh, sekali lagi, tanpa hayat Allah, saudara-saudari, tidak bisa orang melihat kerajaan Allah. Tidak mungkin orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi tadi saya sedang menguraikan Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 5. Ayat-ayat yang kita doa bacakan dari hari pertama, hari kedua.
Jadi saudara-saudari, ini sebetulnya mengenai prinsip kerajaan yang tadi diuraikan, bahwa kerajaan itu alam hayat. Ya, kerajaan apapun adalah alam hayat. Ya, hayat apa ya kerajaannya pun itu. Hayat semut, kerajaan semut. Hayat manusia, kerajaan manusia. Hayat Allah, kerajaan Allah. Itu bukan ajaran kita, itu bukan penemuan kita, itu sebetulnya pengajaran Tuhan Yesus. Minggu lalu kita bahas ini, yaitu di dalam Markus pasal 4 di ayat 26 sampai 29. Kalau saudara-saudari teliti, di sana Anda bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu alam Allah, alam hayat. Maksud saya, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29. Ya, kerajaan Allah itu seumpama, kata Tuhan Yesus. Nah, di ayat 27, 28, 29 Anda bisa melihat di sana seumpama apa kerajaan Allah, yaitu seumpama alam hayat gandum. Tuhan Yesus menggunakan gambaran alam hayat gandum. Ya, kita harus cocokkan dengan Yohanes 12:24 di mana Tuhan sebagai butir gandum. Ya, di dalam Markus 4, 26, 29 itu alam hayat tanaman yang mengeluarkan bulir-bulir. Ya, bulir-bulir di sini gandum menurut Yohanes pasal 12. Jadi sekali lagi, ini bukan ajaran kita. Tuhan Yesus sendiri sudah meletakkan prinsipnya bahwa kerajaan itu alam hayat. Dia berkata, kerajaan Allah itu seumpama. Dan di ayat 27 sampai 29 gambarannya adalah alam hayat gandum. Jelas ini bukan ajaran kita. Ya, sebuah kerajaan itu adalah alam hayat. Ya, apapun jenis hayatnya akan membentuk kerajaan yang cocok dengan jenis hayat itu. Ya. Kalau Anda dibawa masuk ke dalam hutan, tinggal di hutan dengan kerajaan hewan, maka Anda akan menderita, bahkan Anda akan mati, karena Anda tidak cocok dengan alam hewan. Ya, sebagai orang-orang yang memiliki hayat manusia, Anda harus hidup di alam manusia. Tetapi hari ini, Anda dan saya bukan lagi memiliki hayat manusia. Hayat manusia Anda sudah dilahirkan kembali menjadi hayat Allah. Sehingga Anda tidak cocok tinggal di dalam kerajaan manusia. Pasti Anda akan menderita. Jikalau Anda menjauhkan diri dari gereja, Anda hidup dengan orang-orang dunia, pasti Anda akan menderita karena hayat di dalam Anda tidak cocok dengan kerajaan manusia, dengan alam manusia. Tetapi kalau Anda mau terus melatih roh, hidup di dalam hayat Allah, pasti Anda akan cocok dengan gereja. Ya. Oh, saudara-saudari. Nah, jadi saudara-saudari, yang tadi saya sampaikan Markus 4 ayat 26 sampai 29, ya, bahwa kerajaan Allah itu seperti tanaman gandum. Ya. Ketika tanaman gandum itu muncul dari tanah, itulah kedatangan kerajaan gandum. Ya. Nah, ini penting. Kerajaan gandum datang ketika tunas-tunas gandum
muncul dari dalam tanah. Itulah kemunculan kerajaan gandum. Dengan prinsip yang sama, kerajaan Kristus adalah kemunculan Kristus sebagai butir gandum itu. Dia mati dan bertunas, lalu mengeluarkan banyak ranting. Itulah kerajaan Kristus. Ya, karena itu di dalam garis besar Romawi 1.d jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah Allah di dalam Kristus. Ketika Allah di dalam Kristus bertunas, maka itulah kedatangan kerajaan Allah. Inilah sebetulnya penggenapan doa di dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaan Allah itu datang tidak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang Kristen. Yaitu ada satu bangunan megah, ya, dihadirkan oleh Allah, kita bisa masuk di sana, bisa menikmati yang enak-enak di sana. Bukan. Datanglah kerajaanmu, Matius 6 ayat 10. Itu adalah kedatangan Allah di dalam Kristus. Karena kerajaan adalah hayat. Ya, tidak ada hayat, tidak ada kerajaan. Seperti itulah kedatangan kerajaan Allah. Ya, itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam Lukas 17:20-21, kerajaan Allah itu adalah Kristus sendiri yang ada di antara orang-orang Farisi. Ya, ketika Tuhan berkata bahwa murid-muridnya itu ada yang belum, ada yang tidak akan meninggal dunia sebelum kerajaan Allah datang. Ya, maka 6 hari kemudian yang datang bukan kerajaan Allah dalam bentuk bangunan, yang datang tuh Yesus. Karena Yesuslah kerajaan Allah. Ya, minggu lalu kita sudah membahas Markus 4. Kerajaan Allah itu seumpama orang. Orang ini adalah Kristus. Tepatnya adalah hayat Kristus. Di mana ada hayat Kristus, di sanalah ada kerajaan Kristus. Ya, semoga saudara-saudari terkesan tidak ada hayat, tidak ada kerajaan. Kerajaan itu alam hayat. Hayat macam apa akan menghasilkan kerajaan macam apa. Di mana ada hayat-hayat semut, di sanalah ada kerajaan semut. Di mana ada hayat-hayat singa, di sanalah ada kerajaan singa. Di mana ada hayat-hayat Allah, di sanalah ada kerajaan Allah. Inilah maksud dari Romawi 1.c, ya, bahwa kerajaan Allah disusun dengan hayat Allah. Kerajaan adalah susunan hayat, saudara-saudari. Ya. Puji Tuhan, apa yang saya bagikan sudah mencakup hari pertama dan hari kedua. Jikalau Anda kembali membaca FKKP hari pertama dan hari kedua, intinya yang tadi lah sebetulnya, ya. Baik, nah sekarang silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Masih cukup banyak waktu. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Ya, saudari Dani dan saudara Michael,
Saya mohon izin mute ya. Mohon saudara-saudari diarahkan berbagi nikmat. Amin. Amin. Lani, silakan Lan. Amin. Amin. Terus amin, puji Tuhan ya. Saya menikmati berita pagi ini tadi yang juga diuraikan oleh saudara kita ya, bahwa kerajaan itu adalah alam hayat ya. Seperti tadi diuraikan di depan, kalau kucing atau singa itu memiliki kerajaan ya harus ada hayatnya ya, meskipun seperti tadi diuraikan semut ya ada sarangnya, tetapi kalau tidak ada hayat semutnya ya tidak akan menjadi kerajaan semut ya. Nah hari ini ya kita memiliki hayat manusia, tetapi kita hari ini telah dilahir ulangkan ya. Kita dilahirkan dengan hayat Allah itu sendiri. Nah karena itu hari ini kita pun juga ada di dalam kerajaan Allah ya. Karena itu kita perlu tadi dikatakan hayat Allah ya di dalam roh ya, ruang lingkupnya ya. Bagaimana penghidupan kita ya kalau kita ada di dalam daging ya alamiah ya pasti nggak akan cocok. Karena itu yang menjamah saya pagi ini ya perlu kembali ke dalam roh ya, sehingga kita bisa terus datanglah kerajaanmu ini ya, seperti benih yang sudah tertabur ini ya perlu bertumbuh ya. Nah itu yang saya nikmati pagi ini, mungkin bisa disambung yang lain. Amin, puji Tuhan. Sia, Saudari Henide, amin. Saudari Neng, amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya saudari, perlunya kita dilahirkan kembali untuk bisa memasuki kerajaan Allah, dilahirkan kembali dari Allah sehingga memiliki hayat Allah, karena kerajaan Allah ini disusun oleh hukum-hukum Allah, pemerintahannya, pengaturannya sesuai dengan hukum-hukum Allah, yaitu diri Allah itu sendiri. Jadi kalau kita sebagai insani ini tidak memiliki hayat Allah, kita tidak sesuai dengan hukum-hukum atau pemerintahan Allah ya. Tadi saudara Diki mengatakan bahwa bila ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu, berjalan diminta jalan 1 mil, bisa berjalan 2 mil. Ini adalah kekuatan hukum hayat ilahi. Tanpa kekuatan hayat ilahi yang memiliki hukum yang berkekuatan sedemikian ya, insani kita tidak mampu untuk masuk atau tinggal di dalam pemerintahan Allah ya. Untuk itu ketika kita dilahirkan kembali, sebenarnya kita memiliki hukum Allah di dalam kita yang membuat kita itu mampu memenuhi semua tuntutan kerajaan itu sendiri, saudara-saudari. Jadi puji Tuhan, hari ini ketika kita dilahirkan kembali, kita memiliki hayat Allah yang memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan hukum pemerintahan kerajaan itu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita perlu melatih roh kita ya. Di dalam roh ini Allah melaksanakan hukum-hukumnya, pemerintahannya, sehingga kita sesuai hidup di dalam kerajaan Allah itu. Amin. Sia, dari Sri, Anya, amin. Silakan Saudari Ango.
Amin, puji Tuhan ya. Kita bersyukur ya, dalam bulan ini kita menikmati dua berita yang sangat luar biasa ya. Kemarin kita menikmati tentang rumah Bapa. Kita sudah tahu bahwa rumah Bapa bukan sebuah bangunan fisik. Kemudian hari ini yang kita nikmati adalah tentang kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah pun bukanlah satu kerajaan fisik ya, tapi sesuatu alam ilahi. Kemudian hari ini yang saya dapatkan di 2 hari ini ada beberapa poin yang sangat menerangi ya. Yaitu hari ini dikatakan saudara kita tadi, tanpa ada hayat, tanpa ada kerajaannya. Hari ini kita melihat betapa kerajaan ini bukan suatu kerajaan yang asal-asalan ya, atau satu kerajaan yang bisa dimasuki oleh siapapun. Kita melihat kalau kemarin kita baca ya, ada contoh dari Nikodemus ya, di mana kemarin dikatakan Nikodemus adalah orang dari kelas atas, dia juga orang baik. Nah, tetapi ia tidak memiliki hayat Allah. Oleh karena itu, ia tidak memahami hal-hal tentang Allah dan ia tidak dapat mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Nah, hari ini adalah satu terang buat kita ya. Dikatakan Nikodemus adalah orang dari kelas atas. Berarti dia adalah orang yang sangat terhormat, kaya raya, dan juga dia dikatakan dia orang baik. Tapi meskipun dia orang dari kalangan atas, orang baik, tetapi karena dia belum dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa berbagian ya dalam kerajaan Allah. Karena itu saya merasakan hari ini betapa kita yang sudah dilahirkan kembali ini kita bersyukur. Tapi ini juga memberikan satu beban ya bagi kita, di mana pasti masih ada sanak famili, keluarga kita yang belum diselamatkan. Karena itu saya membaca berita ini juga ya, mendapat terang juga satu dorongan, karena sudah dikasih contoh tentang Nikodemus ya. Apapun keadaan situasi orang-orang di sekitar kita, kalau dia belum dilahirkan kembali, dia tidak bisa berbagian di dalam kerajaan Allah ini. Kemudian pun dikatakan bahwa satu ruang lingkup ya, bukan kita melakukan sesuatu asal-asal kita mau saja. Nah, yang kemarin baca sungguh bagus ya. Kerajaan Kristus dengan hayat dan kegiatannya. Puji Tuhan ya, membaca ini saya juga kembali diterangi. Apapun yang kita lakukan di dalam gereja, kita tuh harus benar-benar melakukannya di dalam roh ya. Kita tidak bisa suka-suka kita. Kemarin kita dalam persekutuan juga kita banyak membahas ya melalui apa yang kita baca. Karena seringkali dalam sidang-sidang atau dalam sidang pemecahan roti, kita masih suka ya, mungkin ngobrol, mungkin buka HP. Kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya sangat tidak baik ya. Karena dikatakan saudara kita, apa yang dilakukan di dalam gereja, itu juga merupakan satu kerajaan Kristus dengan hayat dan kegiatannya. Berarti segala kegiatan yang kita lakukan di dalam gereja itu merupakan satu kerajaan Allah ya. Karena kita melakukannya di dalam roh. Karena itulah hari ini saya merasa kita sangat bersyukur ya, menikmati berita demi berita, sehingga membawa kita lebih memahami lagi apa yang menjadi kehendak Allah di atas kehidupan kita ini. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan ya saudari, saya juga sangat terberkati melalui berita hari ini ya. Faktanya adalah kita sudah dilahir ulangkan ya, kita sudah masuk dalam kerajaan Allah ini ya, jadi kita sudah punya modal hayat ini. Nah, kerajaan ini sangat ketat ya peraturannya, nggak bisa kita sendiri yang akan melakukannya ya, kita tidak ada yang mampu ya melakukan
memenuhi peraturan kerajaan ini, karena peraturannya sangat tinggi, sangat ketat. Tadi sudah diuraikan bahwa kalau dulu sebelum Tuhan berinkarnasi, mati dan bangkit menjadi roh itu peraturannya masih, kalau mikir ya nggak dosa ya, tetapi sekarang ini baru mikir aja kita itu sudah dosa ya, sudah melakukan. Peraturan ini sangat tinggi, bahkan kalau diminta bajunya diberikan jubahnya. Siapa yang bisa memenuhi semua standar ini? Nah, maka kita harus memiliki hayat yang sedemikian ini, hayatnya Tuhan ini semakin dipertinggi sehingga kita bisa memenuhi tuntutannya ya. Inilah realitas keadaan kita ya. Tadi waktu saudara bilang juga nggak melatih roh, yang mana mungkin kita nggak bisa lagi hidup di alam biasa ya, tetapi kita sudah di alam kerajaan Allah ini sendiri. Jadi mau nggak mau yang membuat kita nyaman, enak, damai, sukacita ya berada di alam kerajaan Allah ini ya. Jadi betapa kita harus berjililah atas diri Tuhan itu sendiri yang sudah menang ya, hayatnya sudah menang melampaui segala kematian. Semoga melalui berita ini ya kita semakin menyadarinya dan mau membayar harga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya juga bersyukur saudara-saudari karena kerajaan Allah adalah alam ilahi dan saya sudah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam alam ilahi karena kita semua telah dilahirkan kembali oleh hayat Allah, oleh diri Allah sendiri, sehingga kita bisa kita telah menerima hayat ilahi dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh Tuhan Yesus, hari ini di dalam penghidupan gereja, amin, itulah kerajaan Allah. Syukur kepada Tuhan ya, karena di dalam penghidupan gereja kita bisa menikmati damai sejahtera. Seperti pagi hari ini kita ada terang, ada pimpinan hayat, ada hayat ilahi yang terus memimpin kita, amin, agar kita menjadi orang-orang yang menempuh penghidupan dalam jalan hayat ini, bukan di dalam diri kita sendiri, karena kita telah menjadi milik Allah. Oh Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan. Amin. Kita telah memiliki satu alam ilahi. Setiap hari kita memasuki, oh Tuhan, setelah bangun tidur kita memasuki dalam alam ilahi ini. Syukur kepada Tuhan melalui penjelasan dari saudara kita ya, kita lebih jelas akan kerajaan Allah ini. Oh Tuhan Yesus, kerajaan Allah adalah alam ilahi yang bisa kita masuki. Kita orang-orang yang bersyarat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin. Waktunya sudah habis. Sudah Diki, apakah kita mau berdoa? Jadi kita berdoa ya. Silakan, Istri. Oh, amin. Oh Tuhan Yesus, Amin. Tuhan terima kasih bersama kami Tuhan, memiliki pengharapan yang mulia. Oh Tuhan, karena kami boleh memasuki alam ilahi, menikmati alam ilahi. Oh, dalam terang ilahi. Tuhan terima kasih. Sungguh biar hari demi hari Diko semakin melatih diri kami untuk masuk dalam roh, memiliki pengalaman di dalam roh yang senantiasa berbaur esa dengan Diko. Oh, sebagai hayat ilahi kami. Oh Tuhan, terima kasih. Biarlah Diko terus pimpin kami, terus maju di hadapan-Mu. Oh, untuk memandang Diko sebagai sasaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin.
Puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin.